Saya Ferawati Rambukono itu di sini saya akan menjelaskan tentang masalah yang saya angkat, yaitu pengembangan perangkat pembelajaran matematika berbasis problem basic learning atau PBL untuk meningkatkan kemampuan pemecahan masalah peserta didik kelas 7 SMP. Kita ketahui bersama bahwa matematika ini memiliki peranan penting dalam segala aspek kehidupan, terutama meningkatkan daya pikir manusia. Sehingga matematika merupakan salah satu mata pelajaran yang diwajibkan di setiap jenjang sekolah, mulai dari SD sampai dengan SMA. Mempelajari matematika tidak hanya memahami konsepnya saja atau prosedurnya saja, akan tetapi banyak hal yang dapat muncul dari hasil proses pembelajaran matematika. Kebermaknaan dalam belajar matematika ditandai dengan kesadaran apa yang dilakukan, apa yang dipahami, dan apa yang tidak dipahami oleh peserta didik, baik itu tentang fakta, konsep, relasi, maupun prosedur matematika. Jika dilihat dari aspek kurikulum, kemampuan pemecahan masalah menjadi salah satu tujuan dalam pembelajaran matematika di sekolah, yaitu melatih cara berpikir dan bernalar dalam menarik kesimpulan, mengembangkan kemampuan memecahkan masalah, serta mengembangkan kemampuan menyampaikan informasi atau mengkomunikasikan ide-ide melalui lisan, tulisan, gambar, grafik, peta, diagram, dan sebagainya. Ini menurut Depdiknas. Nah, sejalan dengan tujuan pembelajaran matematika yang terdapat dalam KTSP dalam Depdiknas 2006, di sini peserta didik harus memiliki kemampuan memecahkan masalah yang meliputi kemampuan memahami masalah, merancang model matematika, menyelesaikan model, dan juga menafsir solusi yang diperoleh. Kemampuan pemecahan masalah matematis adalah suatu keterampilan pada diri peserta didik agar menggunakan kegiatan matematika untuk memecahkan masalah dalam matematika, masalah dalam ilmu lain, dan masalah dalam kehidupan sehari-hari. Ini menurut Sudachi. Mengimplementasikan kemampuan pemecahan masalah sebagai tujuan pendidikan sangat dibutuhkan dalam memperoleh pengetahuan yang dapat diterapkan serta membantu peserta didik agar terlihat dalam menghadapi berbagai masalah dalam kehidupan nyata peserta didik. Nah, di sini perangkat pembelajaran adalah komponen yang harus disiapkan oleh guru sebelum melaksanakan pembelajaran. Perangkat pembelajaran dapat memudahkan guru melaksanakan pembelajaran dan memudahkan peserta didik untuk belajar secara mandiri. Biasanya kegiatan ini dilengkapi dengan lembar kerja peserta didik atau LKPD, baik yang berbentuk cetak atau non-cetak, dan sebuah rancangan pembelajaran yaitu RPP. Nah, berdasarkan pengamatan di sekolah, dilihat bahwa RPP yang dipakai guru ini sudah mengacu pada standar proses pembelajaran. Hanya saja, RPP yang dipakai guru matematika di sekolah belum mengarahkan peserta didik untuk terlihat aktif dalam proses pembelajaran, serta belum menentukan peserta didik untuk mengkonstruksi pengetahuannya dalam meningkatkan kemampuan pemecahan masalah matematis. Nah, langkah pembelajaran yang dibuat pada RPP ini merupakan langkah-langkah kegiatan yang rutin dan belum mengarahkan peserta didik untuk menggunakan kemampuan pemecahan masalah matematis dan permasalahan kehidupan sehari-hari. Hal ini juga menyebabkan kurangnya interaksi antara peserta didik dalam kelas sebagai pemecah masalah dalam proses pembelajaran. Nah, untuk itu perlu adanya penambahan suatu kegiatan yang membuat peserta didik aktif, sekaligus mengarahkannya kepada kemampuan memecahkan masalah pada rancangan perangkat pembelajaran yang dibuat oleh guru dalam proses pembelajaran. Salah satu cara untuk memecahkan permasalahan tersebut adalah dengan
Mengembangkan perangkat pembelajaran berupa RPP dan LKPD ini berbasis Problem Basic Learning atau PBL. Nah, mengapa Problem Basic Learning? Karena melalui perangkat pembelajaran berbasis masalah ini, peserta didik dapat mengasah kemampuan pemecahan masalah matematisnya, dikarenakan PBL ini itu merupakan salah satu mode pembelajaran yang melibatkan peserta didik secara langsung melalui tahap-tahap kegiatan untuk memecahkan suatu masalah dengan cara mereka sendiri dengan menggunakan berbagai informasi atau referensi tanpa harus berpatokan dan meniru cara kerja yang dilakukan oleh guru mereka dalam menyelesaikan permasalahan yang diaplikasikan dalam kehidupan nyata. Sehingga di sini siswa dapat meningkatkan kreativitasnya dan menyelesaikan suatu permasalahan serta memperdalam wawasan pengetahuannya tentang apa yang diketahui dan apa yang perlu diketahui untuk memecahkan masalah atau mempelajari pengetahuan baru yang berhubungan dengan permasalahan tersebut. Nah, selain itu, dengan adanya perangkat pembelajaran berbasis masalah atau problem basic learning ini, peserta didik juga dapat memperoleh pengalaman belajar yang mengajarkan keterampilan menyelidiki dan juga memecahkan masalah, khususnya yang berkaitan dengan dunia nyata, sehingga perangkat pembelajaran berbasis problem basic learning atau berbasis masalah ini dinilai dapat memotivasi peserta didik untuk memahami makna materi yang dipelajari. Pemilihan PBL dalam mengembangkan perangkat pembelajaran ini didorong dan didasari oleh beberapa argumen. Pertama, PBL ini merupakan model pembelajaran yang membantu guru untuk mengaitkan materi dengan situasi nyata peserta didik. Kedua, dengan PBL, peserta didik dapat memfasilitasi keberhasilan memecahkan masalah, komunikasi, kerja kelompok, dan keterampilan interpersonal dengan baik. Ini menurut Trusman. Nah, karena PBL ini merupakan sebuah model pembelajaran yang menyajikan masalah nyata, sehingga merangsang peserta didik untuk belajar. Nah, yang ketiga, problem basic learning atau PBL dapat menciptakan kondisi bagi peserta didik untuk mengembangkan dan mempertahankan keterampilan belajar mandiri sehingga pelajaran lebih bermakna, ditandai dengan mengolah materi pelajaran secara kritis. Ini menurut Malan dan Lofu. Dan yang keempat, pelaksanaan model pembelajaran yang menerapkan problem basic learning ini, peserta didik akan bekerja dalam bentuk tim untuk memecahkan masalah dunia nyata real world ini menurut Majid, sehingga bekerja dalam tim dapat meningkatkan interaksi antara sesama peserta didik serta menambah keterampilan peserta didik dalam menyelesaikan permasalahan kehidupan nyata. Oleh sebab itu, perangkat pembelajaran berbasis problem basic learning ini merupakan salah satu sarana yang dapat digunakan guru matematika untuk membantu peserta didik menemukan suatu konsep matematika dan sekaligus meningkatkan kemampuan pemecahan masalah matematika dan aktivitas peserta didik. Nah, kemampuan itu akan membekali peserta didik dalam menghadapi masalah sehari-hari atau dunia nyata. Nah, perangkat pembelajaran yang baik dan dalam pembelajaran matematika adalah yang dapat memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada peserta didik untuk dapat mengembangkan kreativitas mereka dalam memecahkan suatu permasalahan. Adapun tahapan-tahapan problem basic learning, yaitu yang pertama orientasi siswa kepada masalah, yang kedua mengorganisasikan siswa untuk belajar, yang ketiga membimbing penyelidikan individu maupun kelompok, dan yang keempat mengembangkan dan menyajikan hasil karya, dan yang kelima menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Sekian dari presentasi saya, terima kasih.